Assalamualaikum semuanya, perkenalkan nama aku Siva Jilan dari kelas 12 PKN 3 SMK Plus Batan Nusantara. Jadi pada video kali ini aku akan memberikan tutorial Zahir Accounting dengan nama perusahaan Persada Makmur. Jadi yang masih bingung dengan Zahir Accounting, khususnya nama perusahaan Persada Makmur, boleh yuk kita lihat video ini dan jangan di skip-skip, oke? Biar kalian mengerti. Yuk lanjut ke tutorialnya. Oke, jadi yang pertama kita buka Zahir, lalu klik membuat data baru, ya yang warna biru itu. Nah, ketika sudah seperti ini, masukkan nama perusahaan sesuai dengan soal, yaitu PT Persada Makmur. Nah, untuk alamatnya pula jangan lupa diisi karena untuk memenuhi persyaratan buat data baru, yaitu alamatnya Jalan Kemang Selatan 1D nomor 20A Kemang, Jakarta Selatan. Negara, kota, dan lain-lainnya pun harus diisi sesuai dengan soal. Negaranya Indonesia, kotanya kota Jakarta, dan jika ada nomor telepon atau faksnya, boleh dicantumkan. Jika tidak tertera pada soal, tidak perlu dicantumkan. Jika ada nomor kode pos, silahkan dicantumkan, dan jika tidak ada, tidak perlu. Tapi jika ada, jangan sampai terlewatkan ya untuk kode posnya. Sudah semua diisi, klik lanjutkan. Dan ini periode akuntansinya yaitu bulan Januari, tahunnya tahun 2021. Kita klik lanjutkan. Nah, ini lanjutkan saja. Nah, jika sudah sesuai semua yang tertera pada soal, kita klik proses. Oke, diproses. Nah, ini sedang mempersiapkan data baru. Berarti data yang sudah kita input tadi itu sudah masuk kepada transaksinya. Nah, ini kita termasuk ke perdagangan umum. Oke, kita klik proses. Nah, ini Anda sudah pilih perdagangan umum, ya kita klik ya. Sedang diproses ya guys, jadi sabar-sabar menunggu. Selagi menunggu, nah ini kita klik OK saja. Lalu sudah deh. Nah, ini kita IDR-nya pakai IDR dan US dollar. Selesai. Jika sudah seperti ini, berarti kita sudah masuk kepada modul Zahir Accounting ya. Oke, langkah yang pertama kita buat data nama alamat. Klik yang data nama alamat pada dashboard. Oke. Pada data-data yang pertama kali kita cantumkan yaitu data pelanggan atau customer. Nah, sesuai soal, customer yang pertama itu dari Raya Power PT. Alamatnya pun jangan lupa di sampingnya, ya itu ada alamatnya. Kita klik dan ketik Jalan Pajetan Utara nomor 18 Jakarta Selatan. Jika sudah, kita lanjutkan sama caranya seperti yang pertama. Klik baru saja, tidak perlu langsung rekam, tapi kita klik baru yaitu customer nomor 2 Jaya Lestari PT. Sama seperti tadi, kita langsung ke alamatnya yaitu Jalan Kebayoran Utara nomor 29 Jakarta Selatan. Lakukan hal yang sama pun pada vendornya. Kita masuk ke vendor yang pertama itu Multigraha PT.
Dan sama seperti tadi, alamatnya pun jangan sampai terlewatkan karena alamat perusahaan itu sangat penting. Vendor yang pertama sudah, kita lanjut ke vendor yang kedua, klik yang baru saja, tidak perlu langsung rekam, yaitu Cahaya Arfa PT. Dan sekali lagi diingatkan bahwa alamat perusahaannya pun jangan sampai terlewatkan, oke? Yaitu alamatnya di Jalan Raya Bogor nomor 43. Ketika customer dan vendornya sudah selesai, lalu kita klik ya, dan langkah selanjutnya yaitu kita lalu ke modul persediaan. Nah, yang kiri atas itu ada data produk, kita klik dan buat baru. Oke, untuk data persediaan atau inventory, kita masukkan kode barangnya. Yang pertama itu B001. Dengan deskripsi barangnya ada kulkas. Oh ya teman-teman, kita ubah dulu sebelumnya yang satuan dasarnya dari dahulunya itu pieces, kita ubah ke unit. Caranya, kita ke data-data, lalu ke satuan pengukuran. Nah, kita buat data baru. Kita tambahkan dari pieces, hanya pieces, kita tambahkan ke menjadi unit. Nah, caranya kode satuannya itu unit. Nama satuannya pun unit. Dan keterangannya pun unit. Pokoknya semuanya kita tambahkan menjadi unit. Kita balik lagi ke tadi persediaan. Data produk sama seperti tadi. Lalu klik baru. Nah, ini kita sama seperti tadi ya, yaitu kode barang yang pertama ada di B001. Deskripsinya kulkas. Nah, kita sudah mengganti tadi yaitu pieces menjadi unit. Nah, kita sekarang klik unitnya. Untuk kelompok barang dari produk 1 kita ganti kelompok barangnya menjadi yaitu barang elektronik, dan semuanya pun diganti menjadi barang elektronik. Jika sudah, kita klik ya, dan kita pakai barang elektronik ini menjadi kelompok barang. Jika sudah, kita klik baru, dan kita buat data persediaan selanjutnya yaitu B002. Untuk yang kedua yaitu B002 dengan deskripsinya itu LED TV. Lalu barang elektroniknya sama seperti tadi. Jangan lupa unitnya jika masih ke pieces itu kita ganti menjadi unit. Nah, kita baru tadi B, sekarang P. P-nya dimulai dari P001. Deskripsi barangnya yaitu mesin cuci. Nah, kelompok barangnya pun berbeda. Kita buat seperti awal. Klik dulu produk 2, lalu kita edit. Kelompok barangnya menjadi barang dagang. Nah, harga pokoknya pun kita ganti. Yang dahulu harga pokok penjualan kita ganti menjadi harga pokok penjualan barang dagang. Coba, nah ini sudah keganti ya. Sekarang kita ke penjualan. Ganti menjadi penjualan barang dagang. Sama seperti yang harga pokok penjualan barang dagang pula.
jika semuanya sudah keganti, nah ini bisa kita rekam dan mulai kita pencatatan transaksi seperti soal. Untuk melanjutkan pencatatan, kita klik baru dan kita masukkan ke kode barang yang kedua, yaitu P002 dengan barang kipas angin. Nah, ini kelompok barangnya tidak perlu diedit karena sudah kita edit di awal. Kita klik baru untuk proses pencatatan yang berikutnya. Nah, jika sudah semuanya, kita bisa cek bahwa apakah sudah masuk yang kita sudah catat di data persediaan dan data produk. Nah, ini kita sudah masuk ya, yaitu data-data yang ini ada pieces yang kelewat, tidak diklik unitnya. Teman-teman jangan sampai terlewatkan ya, karena ini bisa berbahaya ketika ujian. Kita lanjut ke pencatatan yang keempat, yaitu ke data harta tetap berada di data-data. Nah, yang paling bawah itu ada data harta tetap. Kita buat baru. Ini sesuaikan dengan soal, yaitu namanya mobil Xenia. Kelompoknya kita pilih yang roda 4. Tanggalnya kita sesuaikan, yaitu 1 Januari 2022 dan harga belinya 150 juta. Untuk nilai residunya 0. Nah, ini berarti sudah ya. Lalu kita tutup. Untuk langkah yang keempat, yaitu ke setting. Lanjut kita ke masuk saldo awal. Oh ya, sebelumnya kita ubah dulu ke data rekening. Data rekening ini data-data kita ubah, yaitu bank menjadi Bank BCA. Ubah karena dahulunya tidak sesuai dengan soal yang kita punya. Yang kedua itu ada piutang usaha, kita ubah menjadi piutang dagang. Selanjutnya pun ada yang kita ganti, yaitu utang usaha. Utang usaha kita ganti menjadi utang dagang. Nah, oke, ketika sudah kita edit semua yang perlu diedit, kita masuk ke saldo awal lagi, saldo awal rekening. Lalu kita masukkan data-data. Pertama itu ada kas kecil sejumlah 5 juta. Lalu ada kas 50 juta. Ada di Bank BCA senilai 100 juta. Yaitu piutang dagang 5,5 juta. Lalu ke persediaan barang elektronik 70 juta. Ada persediaan barang dagang sejumlah 55 juta. Lalu ada kendaraan yaitu 150 juta. Akumulasi penyusutan kendaraan di minus 18.750.000, pakai minusnya. Lalu kita ke utang dagang. Utang dagang ada 10 juta. Modal di setor
Selanjutnya kita ke modal di store senilai 307 juta, yaitu modal di store 307 juta. Dan yang terakhir ada di laba ditahan senilai 99.750.000. Oke, nah jika akhirnya sudah 0 itu berarti sudah balance dan lalu kita rekam. Selanjutnya kita masih pada setting. Kita ke saldo awal piutang, klik baru. Kita buat data baru sesuai dengan tabel yang ada di soal. Pertama, nama customer-nya yaitu Raya Power PT dengan tanggal 29 Desember 2020. Nomor invoice-nya sesuai dengan soal yaitu invoice 01. Terminnya tidak boleh sampai terlupakan yaitu 1232. Sama halnya seperti yang pertama, lalu yang kedua itu piutangnya pengerjaannya sama dengan pada awal. Kita klik setting, lalu saldo awal hutang. Cantumkan sama seperti soal, yaitu klik baru. Nama pemasoknya dari Multigraha PT dengan tanggalnya 21 Desember 2020 dan nomor invoice-nya invoice 01. Sejumlah 5 juta rupiah. Terminnya jangan lupa yaitu 1032. Lalu klik rekam. Ada 2 transaksi, yang kedua pun sama seperti awal. Terakhir di saldo awal yaitu saldo awal persediaan. Sama halnya seperti saldo awal piutang, hutang, dan persediaan pun sesuai dengan soal, yaitu gudangnya yang pertama itu sudah benar dan kodenya yang sudah tertera pada soal. Kode pertama kita yaitu kulkas B001 dengan stok awalnya 10 dan 50 juta. Sama halnya yang lain pun 1 sampai seterusnya, cara pengerjaannya sama. Terakhir, nah ini sudah selesai semua persediaannya dan kita lanjut kepada transaksi pertama. Baik, transaksi yang pertama kita ke kas Bank lalu ke kas keluar. Klik baru. Penerimanya itu Megahome PT. Tanggalnya sesuaikan dengan soal, yaitu 1 Januari 2021. Kodenya kita cari sewa dibayar di muka.
Nilainya 24 juta rupiah. Klik sebesarnya, nah itu langsung muncul dia 24 juta, lalu kita klik rekam. Jadi deh, transaksi 1 sudah selesai di-upload. Selanjutnya, transaksi yang kedua itu kita ke modul buku besar, lalu ke transaksi jurnal umum. Klik baru. Tanggalnya kita sesuaikan dengan soal, yaitu 2 Januari 2021. Ya, kodenya mesin dan peralatan. Lalu 5 juta di kolom debit, 5 juta rupiah. Kita tap ke bawah lagi. Nah, yang kedua kode akunnya yaitu hutang jangka pendek. Jika tidak ada, kita buat baru 5 juta rupiah di kolom kredit. Jika sudah, jangan lupa klik rekam. Oke, transaksi kedua sudah kita rekam, berarti sudah masuk kepada pencatatan. Selanjutnya, kita transaksi ketiga, yaitu ke modul penjualan, ke pembayaran piutang, lalu buat data baru. Darinya kita tulis yaitu Raya Power PT. Tanggalnya sesuaikan dengan soal, yaitu tanggal 2 Januari 2021. Selanjutnya kita isi nomor invoice-nya, karena di soal yaitu inginnya invoice 01 dan invoice 02. Kolom yang pertama kita isi dulu dengan invoice 01. Jangan lupa kita klik sebesarnya. Nah, itu sudah muncul langsung otomatis ketika data sudah dimasukkan dan sebesarnya pun sudah masuk kepada data pencatatan. Lalu ketika sudah, kita klik ke rekam. Oke, berikutnya kita ke transaksi keempat. Kita ke klik pembelian, modul pembelian, lalu ke pembayaran hutang usaha. Ya, buat data baru. Penerimanya yaitu Multigraha PT. Tanggalnya pada tanggal 4 Januari 2021. Oke, ketika data sudah dimasukkan sesuai dengan soal, jangan lupa klik sebesarnya untuk memunculkan jumlah uangnya. Lalu habis itu jangan lupa untuk direkam dan ditutup. Kemudian transaksi kelima yaitu kita ke modul penjualan. Kita ke invoice penjualan, lalu klik baru. Nama pelanggannya yaitu Raya Power PT. Pada tanggal 5 Januari 2021. Pada kolom yang pertama yaitu kulkas B001, kodenya B001, deskripsinya kulkas, dikirimnya itu 5 dengan harga 8 juta rupiah. Jangan lupa pajaknya, klik yang FAT. Lalu di tab untuk ke bawah. Yang kedua ada P001 untuk kode barangnya atau nomor barang.
P001 ini mesin cuci, dikirimnya 5 dengan harga 6 juta. Dan totalnya itu jadi 30 juta. Jangan lupa untuk mengklik pajak yaitu VAT-nya supaya tidak terjadi kekeliruan. Sudah semua, jangan lupa biaya lain-lainnya atau biaya pengantarannya kita isi. Kemudian uang mukanya pun sebesar 7,4 juta. Tanggal yang di pojok kiri jangan lupa yaitu tanggal pengirimannya sesuai dengan tanggal faktur. Itu 5 Januari 2021 dan salesman-nya ada saudara Ahdan. Dengan terminnya 10.32. Klik OK. Sudah semua, jangan lupa untuk direkam. Transaksi kelima pun sudah selesai dikerjakan. Oke, ketika sudah direkam, kita lanjut ke transaksi yang keenam, yaitu biaya parkir bensin dan tol. Kita masuknya ke modul Cash and Bank, lalu ke kas keluar. Akunnya kita ganti menjadi kas. Dari Bank BCA kita ganti ke kas, terus penerimanya yaitu Dimas. Karena nggak ada, kita buat baru. Dengan kodenya itu ID-nya employee. Namanya Dimas. Ketika sudah ada namanya, klik OK. Nah, sudah ada namanya Dimas. Tanggalnya kita sesuaikan dengan soal, yaitu 8 Januari 2021. Kodenya beban lain kita ganti menjadi beban parkir bensin dan tol. Nilainya sejumlah 500.000. Lalu sebesarnya jangan lupa kita klik, maka langsung otomatis keluar sebesar 500.000. Jika sudah, tinggal direkam deh. Alhasil transaksi sudah. Untuk transaksi 7 kita ke penjualan, lalu ke invoice penjualan. Nah, klik baru. Untuk nama pelanggannya yaitu Raya Power PT. Klik Raya Power PT. Tanggalnya disesuaikan dengan soal, yaitu 9 Januari 2021. Kita langsung isi datanya sesuai dengan soal yang tertera. Dan jangan lupa tunai dan jasanya kita isi yang ada di
pojok kanan atas. Deskripsi pertama itu terdapat jasa clean, kode akunnya pendapatan jasa. Kodenya awalnya penjualan, kita ganti menjadi pendapatan jasa. Nah, ini sudah penjualan, kita ganti menjadi pendapatan jasa. Dikirimnya kita tulis 50, sesuaikan dengan soal, lalu di tab harganya 500, maka totalnya jadi 25, dan pajaknya jangan lupa diisi FAT-nya. Untuk tanggal pengiriman yang ada di bawah kita sesuaikan dengan tanggal faktur, dan salesman-nya disesuai soal ada Rahmat. Karena belum ada nama Rahmat, kita buat baru. Ketika sudah selesai, maka transaksi nomor 7 pun sudah selesai dan direkam. Lanjut ke transaksi nomor 8, yaitu penambahan modal dari pemilik. Kita ke Kas and Bank, lalu kas masuk. Akunnya yaitu Bank BCA, darinya dari Ibu Firly. Karena belum ada, kita harus buat baru terlebih dahulu. Dengan ID-nya yaitu customer. Sudah ada Ibu Firly, lalu klik OK untuk bisa ditemukan pada dari pemasukannya. Lalu untuk tanggalnya yaitu 10 Januari 2021. Oke, sudah 10 Januari. Kita langsung ke kode akunnya, yaitu modal disetor. Dengan nilainya sejumlah 100 juta. Klik sebesar, lalu akan muncul secara otomatis 100 jutanya. Lalu klik rekam, maka transaksi nomor 8 pun sudah selesai diproses. Lanjut ke transaksi 9, yaitu ke pembelian. Lanjut ke invoice pembelian. Klik baru, nama pemasoknya yaitu Cahaya Arfa PT. Tanggalnya 11 Januari 2021. Untuk kolomnya, nomor barangnya yaitu P001, deskripsinya mesin cuci, dikirimnya 10 dengan harga 4 juta. Pajaknya jangan lupa diklik, yaitu FAT. Dan begitupun transaksi 2 dan 3 sama, hanya dibedakan dengan harganya saja. Cara pengerjaannya sama persis seperti P001. Tanggal pengirimannya disesuaikan dengan tanggal faktur, yaitu 11 Januari 2021. Dan untuk terminnya jangan sampai terlewatkan, yaitu 10.32. Biaya lain-lainnya pun yang di kanan jangan sampai belum diisi. Biaya lain-lain transaksi nomor 9 yaitu 500.000. Lalu klik rekam. Selanjutnya transaksi ke-10 yaitu kita ke pembelian. Lanjut ke pembayaran perusahaan umum. Akun kasnya. Oke, baru akun kasnya. Penerimanya
sebesar yang jadi soalnya itu 5 juta. Jangan lupa di checklist. Dan sebesarnya diklik maka otomatis keluar. Lalu informasi transaksi video yang sudah tertera pada soal yaitu BG 123456. Tanggal jatuh temponya 23 Januari 2021. Klik ya dan rekam. Transaksi nomor 10 pun sudah selesai diproses. Lanjut pada transaksi 11, yaitu kita ke modul penjualan, lalu ke invoice penjualan, buat data baru, nama pelanggannya yaitu Jaya Lestari, tanggalnya disesuaikan oleh soal yaitu 17 Januari 2021. Nomor barang yang pertama yaitu JSMC untuk nomor barangnya. Oke, karena sudah dibuat, jadi tinggal kita edit terlebih dahulu. Kode barangnya JSMC. Nah, untuk ke sampingnya hanya di checklist yang paling bawahnya saja, yaitu dijual.